Assalamualaikum teman-teman. Kita akan melanjutkan kisah-kisah Abu Nawas ya. Tentang harimau berjenggot. Suatu hari, Baginda Raja terlihat gusar tak menentu, seakan menyimpan amarah. Beberapa saat kemudian, ia memerintahkan beberapa pengawal untuk menjemput Abu Nawas dan dihadapkan padanya. Abu Nawas pun segera memenuhi panggilan sang raja. Setelah sampai di istana, ia langsung menghadap Baginda. Tanpa basa-basi, Baginda langsung berkata, "Wahai Abu Nawas, aku ingin sekali melihat harimau berjenggot, dan tugasmu adalah menghadirkannya di depanku," titah Baginda Raja dengan tegas. "Engkau hanya kuberi waktu 8 hari. Jika tidak bisa, maka aku akan menghukummu," tambah sang raja. "Baiklah yang mulia, hamba akan melaksanakan perintah Baginda," jawab Abu Nawas. Setelah menerima perintah Baginda, Abu Nawas pun pamit mohon diri untuk meninggalkan istana. Sesampainya di rumah, Abu Nawas meminta seorang tukang kayu membuatkannya sebuah kandang harimau, yang mana waktu pengerjaannya berlangsung selama 3 hari. Pada hari selanjutnya, Abu Nawas pun menemukan ide untuk mengisi kandang tersebut dengan seekor harimau berjenggot. Ia mulai menceritakan tersebut pada istrinya. Abu Nawas berpesan pada istrinya, "Wahai istriku, jika pada hari ke-7 nanti datang seorang tamu laki-laki berjenggot, maka mintalah ia duduk dalam kandang tersebut," pesan Abu Nawas. Sampailah pada hari ke-7. Ketika hari sudah menjelang siang, Abu Nawas berangkat menuju sebuah musala yang sedikit jauh dari kampungnya untuk melaksanakan salat zuhur berjamaah. Selesai salat, Abu Nawas tidak segera beranjak dari tempat duduknya. Sang imam pun datang menghampirinya dan bertanya, "Tumben sekali engkau salat berjamaah di sini," kata sang imam. Abu Nawas pun berpura-pura sedih dan tidak menjawab pertanyaan sang imam. Sang imam pun kembali bertanya kenapa ia bersedih. Akan tetapi, Abu Nawas tetap diam saja. Sang imam yang penasaran terus memaksa, hingga akhirnya Abu Nawas menjawab pertanyaan sang imam. Ia menceritakan jika semalam ia bertengkar dengan istrinya. Karena itulah ia meninggalkan rumah dan salat di musala itu yang sedikit jauh dari rumahnya. Setelah mendengar semua penjelasan dari Abu Nawas, sang imam meminta izin agar diperbolehkan Abu Nawas menjumpai istrinya untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga Abu Nawas. Abu Nawas
kemudian mengizinkan sang imam. Dengan segera sang imam dengan senang hati langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas untuk menemui istri Abu Nawas. Namun secara diam-diam, Abu Nawas juga mengikutinya di belakang. Sesampainya di rumah Abu Nawas, ia langsung menemui istri Abu Nawas dan berkata kepadanya, "Wahai Adinda, buat apa memiliki suami yang jahat dan miskin? Apalagi kehidupan Abu Nawas tidak karuan. Jadilah istriku, kamu pasti akan lebih bahagia dan tidak kekurangan apapun," ujar sang imam penuh harap. "Baiklah, jika memang itu kehendak Anda," ujar istri Abu Nawas. Tidak lama kemudian, terdengar suara orang mengetuk pintu. Ialah Abu Nawas beserta 2 orang sahabatnya yang sengaja diajak Abu Nawas untuk minum teh di rumahnya. Mendengar ada yang datang, sang imam sangat kaget dan takut perilakunya diketahui orang lain, di mana tidak sepantasnya ia berduaan dengan seorang perempuan yang sudah bersuami, apalagi menggodanya. Ia pun mulai bingung harus bersembunyi di mana. Istri Abu Nawas pun menyarankan agar dia bersembunyi di dalam kandang harimau yang sudah ditutupi kain itu. Si imam pun menuruti masuk ke dalam kandang tersebut. Kemudian ia dikunci dari luar. Semalaman, sang imam bersembunyi di dalam kandang itu, tidak berani keluar. Ia takut istri Abu Nawas sudah menceritakan jika ia telah menggodanya dan menghasut suaminya, dan sudah pasti Abu Nawas akan melaporkannya kepada baginda. Abu Nawas pun tidak beranjak dari rumahnya malam itu. Ia sudah mengetahui jika di dalam kandang itu adalah si imam seperti diceritakan istrinya. Sebelumnya, Abu Nawas juga sudah mengetahui jika si imam suka perilaku buruk, suka menggoda istri-istri orang di kampung itu. Oleh sebab itu, Abu Nawas berencana memberi ia pelajaran. Karena perana perilaku seperti itu sangat tidak pantas, apalagi dilakukan oleh seorang imam. Hari pun sudah menjelang tengah malam. Si imam yang sudah lelah berpikir di dalam kandang, akhirnya tak sadar tertidur pulas. Pada pagi harinya, Abu Nawas dikejutkan dengan kedatangan beberapa pengawal kerajaan. Hari itu adalah hari ke-8, sesuai janjinya kepada baginda untuk menghadirkan harimau berjenggot ke hadapan baginda. Para pengawal segera membawa Abu Nawas beserta kandang harimau yang ditutupi kain berisi tuan imam. Si
Si imam pun terperanjat dari tidurnya saat para pengawal membawa kandang itu. Ia tidak berani berbicara, takut orang-orang tahu jika di dalam kandang tersebut adalah dirinya. Dalam kandang tersebut, ia hanya bisa pasrah akan apa yang terjadi selanjutnya. Setelah beberapa jam menempuh perjalanan, kini tibalah mereka di istana. Abu Nawas segera menghadap baginda di sebuah aula kerajaan yang sangat besar, di mana sudah dipenuhi oleh banyak orang yang penasaran akan harimau berjenggot yang dibawa Abu Nawas. Baginda pun segera bertanya, "Wahai Abu Nawas, segera tunjukkan kepadaku rupa harimau berjenggot itu," perintah sang raja. "Baiklah Baginda," kata Abu Nawas seraya membuka kain penutup kandang tersebut. Baginda raja dan seluruh yang hadir langsung terperanjat ketika melihat yang terkurung di dalam kandang tersebut adalah seorang manusia berjenggot lebat. Si imam yang merasa sangat malu hanya bisa menutup mukanya dengan kedua tangannya. Baginda yang penasaran mencoba mendekati kandang tersebut untuk melihat siapa sebenarnya di dalam kandang itu. Sang imam pun mencoba memalingkan wajahnya yang ditutupi itu karena merasa sangat malu. Baginda pun meminta sang imam untuk menunjukkan wajahnya. Dan dengan terpaksa, sang imam pun membuka wajahnya. Baginda pun semakin terkejut mengetahui jika adalah seorang imam. Beliau kemudian berkata dengan keras, "Apa-apaan engkau ini, Abu Nawas? Kenapa sang imam bisa ada di kandang ini?" ujar Baginda raja. "Betul Baginda, inilah harimau berjenggot. Dan tahukah Baginda kenapa dia bisa berada di kandang ini?" tanya Abu Nawas. "Tidak, cepat jelaskan," kata Baginda. Abu Nawas pun menceritakan kronologis kejadiannya. Sang imam merasa semakin malu karena Abu Nawas telah menceritakan seluruh sifat buruk dan tidak terpujinya pada Baginda. Sang imam lalu bersimpuh mohon ampun pada Baginda, mengakui semua kesalahannya. Karena sebagai seorang imam, ia tidak bisa memberikan contoh yang baik. Sang imam pun akhirnya dicopot jadi jabatannya dan menerima rasa malu sebagai hukuman. Sedangkan Abu Nawas diberi hadiah oleh Baginda karena telah menyelesaikan tugas yang diperintahkan kepadanya.